Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kita disuruh pilih antara kerja atau nggak kerja, tapi dapat subsidi dari pemerintah yang besarnya sama atau lebih besar dari pendapatan yang kita terima pada saat kita kerja, mana yang kita pilih? Yup, you got it. Of course kita milih nggak kerja. Working is stressful. Well, looky here. 3 generations, not a job among us. This is great. This is why I'll pay taxes. If I ever get a job. Which I'm not sure that I will because this is great. Selama COVID, pemerintah federal Amerika ngasih subsidi ke orang-orang yang kehilangan pekerjaannya sebesar $300 per minggu. Plus, orang-orang tersebut masih bisa nge-apply state unemployment benefit. Seperti di California, besarnya 46% dari pendapatan yang biasa mereka terima. Contohnya nih guys, kalau kita tinggal di California dan kita bikin $1,000 a month, itu berarti kita akan dapat dari federal subsidi 1.200, kemudian dari state kita akan dapat unemployment benefit sebesar 464. Jadi totalnya setiap bulan kita akan dapat 1.664, yang berarti kita dapat lebih besar dibandingkan pada saat kita kerja. Nah, kalau kita bikin 3.000 dari federal, kita akan dapat 1.200, dari state kita akan dapat 1.388. Totalnya 2.588 per bulan, which is lebih rendah daripada penghasilan kita saat kerja. Jadi, untuk orang-orang yang berpenghasilan kurang dari $3.000 setiap bulan, ya lebih baik gak usah kerja kan guys? Now, setelah angka COVID menurun dan pemerintah Amerika berencana membuka ekonominya, bisnis-bisnis kesulitan mencari pegawai untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi sekarang ini guys, hiring signs itu di US ada di mana-mana. Dan para business owners pada nurunin standar persyaratannya. Sekarang ini cari kerjaan bener-bener gampang di sini. Katanya yang apply itu sebetulnya banyak, tapi pada saat mereka mau diinterview itu nggak ada yang muncul. This is understandable tuh, karena untuk terus bisa dapetin federal subsidy ini, salah satu syaratnya kita harus nunjukin kalau kita tuh nge-apply kerjaan tapi nggak dapet. People knows how to get around the system. Makanya 22 states akan mengakhiri federal subsidy ini lebih awal dari yang dijadwalkan, September 11, 2021. Sampai-sampai beberapa states akan ngasih bonus ke orang-orang yang mau balik kerja. Seperti Montana akan ngasih 1.200, Arizona ngasih 1.000 untuk yang part-time,
dan 2.000 untuk yang full time, dan New Hampshire ngasih 500 untuk orang yang kerja part time dan 1.000 untuk orang yang kerja full time. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga naikin upah per jamnya. Seperti KFC di Alaska, mereka naikin upahnya dari $10.34 per jam menjadi $13 per jam. 30% increase. Jadi untuk cover kenaikan upah ini, of course, mereka kan harus naikin harga produk-produk yang mereka jual. Memang ini kan pandemik ya guys, the government has to step in untuk bantuin citizens-nya yang kehilangan pekerjaan. Tapi supaya subsidi ini nggak disalahgunain, apa yang dilakukan oleh 22 states yang stopping the federal subsidy earlier dari yang dischedulkan, ini benar supaya orang-orang mau kembali kerja dan bisnis go back to normal. It's a win-win for all sides.